Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya Mumtaz Muhammad Nopal sebagai moderator, dan ada pula teman saya Ali Alpalianda sebagai pemateri, dan dia Rizky Syarani sebagai pemateri. Baiklah, ada pula materi yang kami jelaskan, yaitu pemahaman tentang bisnis. Pengertian bisnis adalah secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau kelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Mempelajari bisnis berarti menelaah kembali sejarah kehidupan manusia dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Bisnis sama dengan mempelajari setiap cara manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam suatu lingkungan dengan sumber yang cukup terbatas. Dengan demikian, bisnis lebih ditekankan empat pada aspeknya, yaitu 1. Kegiatan individu dan kelompok. 2. Penciptaan nilai untuk memenuhi setiap kebutuhan dari masyarakat melalui 4 penciptaan, yaitu bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan kepemilikan. 3. Penciptaan barang dan jasa. 4. Keuntungan melalui transaksi. Ada pula tujuan bisnis, yaitu secara garis besar tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan yang lain, tergantung dari visi misi perusahaan tersebut. Namun mereka bukan berarti tidak memiliki tujuan yang lain. Banyak tujuan pembisnis yang ingin mereka raih, diantaranya 1. Ingin mencukupi beberapa kebutuhannya. 2. Untuk memakmurkan keluarga. 3. Ingin namanya dikenal banyak orang. 4. Karena ingin menjadi penerus usaha keluarga. 5. Ingin mencoba hal baru. Ada pula elemen bisnis. Elemen bisnis yang utama dan merupakan sumber daya yang kompetitif bagi sebuah bisnis terdiri dari 4 elemen, yaitu modal, bahan material, sumber daya manusia, keterampilan manajemen. Modal adalah barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan produksi. Bahan material yaitu bahan yang terdiri dari sumber daya alam, contohnya kayu, tanah, dan minyak. Sumber daya manusia memiliki keinginan harga diri, pemikiran hak asasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dilakukan secara hati-hati, penuh kearifan. Keterampilan manajemen. Keterampilan adalah suatu kemampuan menerjemahkan pengetahuan dan konteks praktis sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Manajer keterampilan yang memungkinkan manajer bisa membantu orang lain sehingga bisa produktif di tempat kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dalam materi lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis ini adalah suatu keadaan, peristiwa, kondisi yang bertugas untuk mempengaruhi organisasi atau perusahaan disebut dengan lingkungan internal. Sedangkan suatu keadaan, peristiwa, kondisi yang tidak dapat mempengaruhi jalannya organisasi atau perusahaan disebut dengan lingkungan eksternal. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam lingkungan internal, yaitu manajemen dan keuangan. Sedangkan ada beberapa unsur yang mempengaruhi eksternal, yaitu pesaing, penyedia, langganan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada bidang-bidang bisnis. Dalam aktivitas bisnis, bidang yang tidak semuanya sama, dan ada beberapa perusahaan yang berbeda. Yang pertama itu ada perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang mengelola dan mengolah bahan baku dan bahan mentah menjadi bahan jadi dan dijual kepada konsumen atau pemakai akhir. Dan yang kedua itu ada perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kepada konsumen atau pemakai akhir. Dan yang ketiga itu ada perusahaan agro.
Perusahaan agro ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, dalam arti menjual alat-alat kebutuhan pertanian. Dan yang keempat itu ada perusahaan finansial, suatu institusi badan atau usaha yang bergerak di bidang jasa atau keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan ekonomi. Dan yang kelima itu ada perusahaan utilitas. Nah, perusahaan utilitas ini adalah perusahaan yang mengoperasikan untuk publik seperti air, listrik, dan lain-lain. Dan biasanya dananya itu dari pemerintah. Dan yang kelima itu ada perusahaan transportasi. Selanjutnya itu ada materi masalah yang dihadapi bisnis pemula dan kecil. Beberapa pepatah mengatakan kegagalan itu adalah suatu langkah untuk keberhasilan di masa depan. Dan ada beberapa kesalahan yang dilakukan bisnis pemula. Yang pertama itu berinvestasi tanpa memikirkannya atau mempelajarinya terlebih dahulu. Dan yang kedua itu merubah jalannya arah. Dan yang ketiga itu melupakan betapa pentingnya pemasaran. Dan yang materi selanjutnya ada alasan memulai bisnis kecil. Nah, yang pertama itu ada alasan Anda bisa fokus kepada kesederhanaan produk. Dalam arti, Anda punya kebebasan untuk fokus kepada produk yang paling esensi menurut Anda dan pelanggan. Dan yang kedua itu rehabilitas kerja. Definisi dari rehabilitas kerja ini, cara orang kerja adalah sudah berubah-ubah dalam dunia yang modern ini. Nah, waktu kerja yang fleksibel lebih umum dari beberapa tahun terakhir ini. Saat waktu kerja lebih fleksibel, karyawan bisa memilih untuk bekerja saat mereka sehingga produktif bukan menjadi produktif sesuai waktu kerja yang telah ditentukan kontrak. Dan dari saya, contoh peluang bisnis kecil. Rata-rata pengusaha memulai bisnisnya dimulai dari usaha kecil yang berprospek tinggi. Contoh bisnis kecil yang dibuka pun beragam, mulai dari bidang kuliner, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah menjual makanan ringan, usaha pulsa dan token listrik, usaha toko online, usaha penulis artikel, dan lain-lain. Karakteristik wirausaha sukses. Pengusaha sukses memiliki karakteristik yang sama terlepas dari apa yang mereka perdagangkan atau peran mereka. Berikut beberapa karakteristik wirausaha sukses. Yang pertama, dapat mengelola keuangan dengan benar. Yang kedua, perencanaan ke depan. Yang ketiga, belajar untuk beradaptasi dan fleksibel. Yang keempat, berani mengambil resiko. Dan yang kelima, mengendalikan lingkungan teknologi. Beberapa perhatian utama bagi bisnis kecil dan pemula. Yang pertama, memiliki bisnis yang disukai dan dikuasai. Yang kedua, melihat situasi pasar. Yang ketiga, strategi bisnis dan promosi. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, jaringan bisnis dari berbagai kalangan untuk kemajuan bisnis. Yang keenam, memperhatikan arus keuangan dengan baik. Pentingnya etika dalam bisnis. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap tindakan yang berasal dari keputusan pribadi yang bebas dan selalu bersedia untuk bertanggungjawabkan tindakannya tersebut karena ada balasan dan tindakannya. Dan etika bisnis dapat diartikan dengan tata cara ideal atau pengaturan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma moralitas yang berlaku secara universal dan secara sosial. Dan penerapan norma dan moralitas itu menunjang tujuan kegiatan bisnis yang mengacu kepada kebenaran dan kejujuran usaha. Beberapa prinsip etika bisnis yaitu: yang pertama, prinsip ekonomi; yang kedua, prinsip kejujuran; yang ketiga, prinsip niat baik dan tidak berniat jahat; yang keempat, prinsip adil; dan yang kelima, prinsip hormat pada diri sendiri atau orang lain. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.